Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, mudah-mudahan pada hari ini anak-anak semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan belajar fikih ya, yaitu materi fikih kelas 4 yang membahas mengenai sejarah pensyariatan khitan. Jadi untuk lebih lanjutnya mengenai sejarah pensyariatan khitan, simak terus videonya sampai selesai supaya tidak ketinggalan info yang penting mengenai sejarah pensyariatan khitan. Baik, langsung saja kita menuju ke pembahasannya. Ya, namun sebelum kita memulai pembelajarannya, supaya pembelajaran kita lebih barokah lagi, mari kita mulai pembelajaran kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik, di sini untuk pembahasan pertama yaitu mengenai sejarah pensyariatan khitan. Jadi kapan khitan mulai disyariatkan? Kemudian khitan mulai disyariatkan itu pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kisah tentang khitan Nabi Ibrahim alaihissalam diriwayatkan dalam sebuah hadis yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ibrahim alaihi salam telah berkhitan dengan kapak sedangkan beliau berumur 80 tahun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, jadi di sini dijelaskan bahwasanya disyariatkannya khitan itu atau khitan itu berada dalam istilahnya seperti diadakannya khitan itu atau disyariatkannya khitan itu sejak zaman Nabi Ibrahim. Ya, pada saat itu pensyariatan khitan itu ketika Nabi Ibrahim berusia 80 tahun, dan tidak menutup kemungkinan ketika Nabi Ibrahim itu dikhitan itu menggunakan kapak. Ya, jadi bukan berarti semakin tua umurnya itu semakin susah, bukan. Karena di sini mungkin ya pada zaman dahulu itu belum ada pisau ya, atau mungkin belum ada sesuatu yang untuk memotong atau alat yang untuk memotong yang lebih canggih. Maka dari itu bahasanya yaitu dengan menggunakan kapak. Ya, seperti itu ya, itu adalah sejarah pensyariatan khitan. Dan kemudian di sini untuk penjelasannya yang lebih lanjut, pensyariatan khitan itu terdapat juga di dalam Al-Qur'an ya. Jadi di dalam Al-Qur'an di sini juga disebutkan mengenai ketentuan atau disyariatkannya khitan ini. Yang di sini disebutkan sementara ya, saya ulangi lagi ya. Di sini disebutkan sementara itu dalam Al-Qur'an terdapat perintah bagi umat Islam untuk mengikuti ajaran Nabi Adam alaihissalam. Perintah tersebut tertuang dalam surat An-Nisa ayat 125 yang bunyinya, وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Yang artinya di sini, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Ya, jadi kesimpulannya pada pertemuan hari ini pada bab mengenai sejarah pensyariatan khitan. Jadi khitan itu disyariatkan dan hukumnya melaksanakan khitan itu adalah sunnah. Ya, jadi untuk adik-adik semua, khususnya anak-anak kelas 4 yang belum khitan, tidak usah takut ya, karena di situ nanti rasa sakit yang kita rasakan ketika melaksanakan khitan itu akan menjadi pahala bagi kita nanti ya. Dan pahala itu nanti bisa kita
dapatkan atau kita rasakan ketika di akhirat nanti. Sementara itu untuk hikmah khitan yang kita laksanakan itu menjaga kita supaya lebih bersih ya pada diri kita. Jadi ketika khitan itu nanti kita akan lebih bersih karena saluran-saluran pada untuk pembuangan air kecil itu akan semakin bersih ya. Akan tapi kalau tidak di khitan maka kotoran-kotoran itu akan menumpuk ya. Maka dari itu dalam agama Islam disyariatkan untuk melaksanakan khitan itu tadi. Ya, jadi itu ya hikmah dari pelaksanaan khitan dan sejarah mengenai pensyariatan khitan. Ya, mudah-mudahan pada pertemuan hari ini adik-adik semua bisa memahami dari apa yang saya sampaikan. Apabila belum jelas nanti bisa ditanyakan di forum Classroom ya. Jadi jangan lupa setelah mengikuti pelajaran untuk absen di link komentar ya. Maksud saya untuk absen di kolom komentar. Kemudian apabila yang belum paham bisa langsung diskusi di forum Google Classroom-nya. Ya, seperti itu ya. Jadi cukup sekian untuk pembelajaran pada pertemuan hari ini. Ada salah kata dari saya, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.